Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnah, dan disunnahkan iqamatun, beriqamat, liunsa, bagi perempuan manakala mau melaksanakan sholat fardu. Syaratnya sirron, dengan pelan-pelan. Wa khunsa, dan disunatkan pula iqamat bagi khunsa. Khunsa itu wandu. Wandu itu banci bukan bencong. Kalau bencong hasilnya laki-laki. Kalau banci itu memang punya dua jenis alat kelamin. Jadi kadang-kadang berubah jadi laki-laki, kadang-kadang berubah jadi perempuan. Itu khunsa. Kalau yang di Taman Lawang bencong. Di mana Taman Lawang? Fa'in adana lin-nisa'i sirran, fa'in mongkolamun adana adan, maka apabila beradan lin-nisa'i untuk perempuan sirran secara sir, lam yukrah, maka tidak dimakruhkan perempuan beradan secara sir. Au jahron, atau adan secara jahr, huriman, maka diharamkan. Wanita itu kalau sholat fardu disunatkan hanya iqamah, tidak disunatkan adan. Kalau laki-laki sekalipun sendiri itu disunatkan adan dan iqamah. Tapi rasa-rasanya jangan kalau sholat sendiri adan dan iqamah. Jangan adan iqamah saja begitu ya. Tapi ini ilmu, ya, ini ilmu. Kalau perempuan cukup iqamah. Wandu ya, atau banci dia juga iqamah. Kalau perempuan itu mau adzan silahkan, tapi tidak boleh keras, turu-turu aja, ya, turu-turu perempuan. Kalau keras hukumnya wa yunaji, dan diundangkan li jama'atin, untuk sholat berjamaah, masyru'iyatin yang disyariatkan, fi naflin, di dalam sholat sunnah, ka'idin, seperti sholat id, wa tarawihah, dan sholat tarawih, wa witrin, sholat witir, afradu anha bi Ramadan, afradu yang dilanjutkan anha akan witir itu bi Ramadan, pada sholat Ramadan, pada sholat tarawih di bulan Ramadan. Wa kusufin, dan sholat sunnah gerhana. Apa yang diucapkan pada panggilan sholat sunnah yang berjamaah? Kalau panggilan sholat berjamaah di sholat fardu, adzan dan iqamah. Tapi kalau sholat sunnah yang berjamaah seperti sholat id, sholat tarawih, sholat witir yang disambungkan tarawih Ramadan, atau sholat sunnah kusuf, atau sunnah-sunnah yang lain, yang dia itu dibolehkan berjamaah. Binasmihi iqra'un, dengan dinasobkan kalimat as-salat, as-salatu jami'atun, atau as-salata jami'atan. Wa raf'uhu mubtada'un, kalau dinasabkan as-salatu, as-salata, itu berarti ada fi'il amr yang dibuang, iqra', ya sekalian, fi'il amr yang dibuang. Wa raf'uhu, dan dirafa'kan mubtada'un apabila
dijadikan mubtada. As-salatu jami'atun atau as-salata jami'atan. Orang kita biasanya dipotong as-salatu jami'ah. Binasmihi halan, jami'atun bisa dibaca nasab karena menjadi hal. Wa raf'ihi dan menjadi rafa' khabaran karena khabar lil madhkuri di dalam dimaksudkan pada redaksinya. Jadi misalnya as-salatu jami'atun itu berarti hadhis salatu jami'atun. Hadhihi utawi iki iku as-salatu jami'atun. Ya, beliau kan jadi Jawa, jadi paham. Ya. As-salatu jami'atun berarti ada kalimat yang dibuang hadhihi. Kalau as-salata jami'atan berarti aqimus salat. Aqimus salata jami'atan menjadi hal. Ya, dirikanlah salat atau mari kita mendirikan salat berjamaah. Nah, jadi jangan orang salat fardu berjamaah sudah ada adzan dan iqamah, imam ketika maju ke depan as-salatu jami'ah nggak usah. Ya. Kalau imam bilang as-salatu jami'ah pada salat fardu itu menunjukkan kebodohannya. Berarti dia belum punya ilmu, nggak ada ilmu. Karena as-salatu jami'ah itu pengganti salat, pengganti adzan bagi salat sunnah. Kalau sholat fardu pakai adzan iqamah, kalau sholat sunnah yang berjamaah pakai as-sholatu jami'ah. Lah terus kalau sholat jenazah bagaimana? As-sholatu ala hadzal mayyitil hadir. Atau as-sholata aqimus sholata ala hadzal mayyitil hadir. Atau kalau nggak paham ya menengahnya gimana nggak paham ya. Nah ini ilmu namanya, belajar begini. Jawaban makmum ya as-salatu rahimakumullah. Ya. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Kata kita makmumnya as-salatu jami'ah rahimakumullah. Atau jawabannya sama, as-salatu jami'ah, kita jawab juga as-salatu jami'ah. Itu cara kita dalam sholat. Jangan sampai terulang siapapun yang sudah ngaji hari ini kalau jadi imam ditambahi kalimat as-sholatu jami'ah pada sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh. Nah kalau orang sholat sunnah pakai adzan iqamah, dengar nggak orang mau tarawih pakai adzan dan iqamah? Nggak ada, ya, karena tidak disyariatkan. Maka kesimpulannya wa'lam anna hasila ma yubhamu min kalami, ini kita bapak ada ini ada di kitab saya. Wa'lam anna hasila ma yubhamu min kalamihi, dan ketahuilah bahwa hasil yang difahami atas pelajaran ini anna salata arba'atu aqsami. Anna salata arba'atu aqsami, bahwa sholat itu ada 4 macam. Qismun yu'tabihi bil adani wal iqamati. Bagian yang pertama, macam yang pertama, sholat itu diawali di dalamnya dengan adzan dan iqamah. Wa huwa al-khamsu, dia adalah sholat fardu yang dilakukan. Wa qismun yuqamu lahu faqat, dan ada bagian sholat yang dikumandangkan iqamah saja, tidak pakai adzan. Wa huwa shalawatul mutawalliyatu ghairul ula, yaitu sholat yang berurutan selain sholat yang pertama. Seperti yang lalu kita sudah bahas, yaitu sholat jamaah. Sholat jamaah itu di sholat yang pertama adzan dan
iqamah. Di sholat yang kedua cukup dengan iqamah. Kemudian wa qismun, dan bagian yang ketiga la yuqta fihi bihima. Sholat yang tidak dikumandangkan sebelumnya adzan dan iqamah. Walakin yunadi lahu binahwi salatul jami'ah, dan tetapi dikumandangkannya baginya bagian yang ketiga ini, yaitu kalimat as-salatu jami'ah. Ayo salat berjamaah. Wa huwa al-'aid wa nahwu, yaitu salat Aid dan yang lainnya. Mimma sayati, seperti yang sudah saya bahas tadi. Wa qismun la yunadi lahu ayran, dan bagian yang ketiga salat yang tidak ada adzan dan iqamah dan tidak ada kalimat as-salatu jami'ah. Wa huwa an-nadru wa naflu wa salatul janazati, yaitu salat nadar, salat sunnah, dan salat jenazah. Salat jenazah cukup dengan as-salatu ada mayyitil hadir, atau nggak usah apa. Jadi ini kesunahan adzan dan iqamah serta kesunahan pengganti adzan dan iqamah, utamanya pada sholat sunnah yang berjamaah. Sholat sunnah yang berjamaah apa lagi? Raweh plus witir. Ya. Kalau witir sendiri tiap malam kan nggak berjamaah ya. Karena ngajaknya teman susah. Raweh plus witir jamaah, sunnah yang berjamaah. Terus sholat Aid, Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Terus sholat gerhana, ya, sholat gerhana itu berjamaah. Terus sholat istisqa berjamaah. Masih ada lagi ya? Sholat duha boleh nggak berjamaah? Tidak dianjurkan berjamaah. Sholat tahajud tidak dianjurkan. Nah itu ada orang sholat tahajud, kalau ada yang pimpin di depan, itu latihan. Ya. Atau misalnya sholat sunnah tasbih, jamaah nggak? Jamaah. Nah kalau kita lihat orang sholat tasbih bareng-bareng, ya itu berarti orang yang di depan sedang ngajari orang yang sholat di belakangnya. Niatnya tetap usalli sunnah dan tasbih raka'ataini mustaqbilatin lillahi. Nggak ada makmuman. Sekalipun sholatnya bareng. Jadi jangan kayak anak kecil ngotot ya. Anak kecil itu dibilang orang laki-laki nggak boleh makmum sama orang perempuan. Dia ngotot, boleh. Nggak boleh deh, laki-laki itu makmumnya sama imam laki-laki. Buktinya saya kalau di rumah makmum sama nenek. Neneknya sholat, ya dia ada di belakangnya. Itu bukan makmum, itu nenekmu lagi ngajarin tata cara. Itu namanya udah salah tapi ngotot anak kecil. As-salatu jami'ah wa yujzi'u, dan diperbolehkan kalimatnya as-salat boleh. Tidak as-salatu jami'ah, tapi as-salat. Kayak di sholat Id itu biasanya bilangnya kan begitu, as-salatu jami'ah rahimakumullah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Begitu kan? Nah, berarti ada pelajarannya. Ya. Prakteknya sudah, ilmunya baru. Pinternya ulama-ulama kita begitu. Ya. Ajarin dulu, yang penting bisa. Kalau ditanya dasarnya dari mana, udah pokoknya yang penting bisa. Baru karena ngaji terus ilmunya sampai. As-salat
Halumu ila sholat, atau kalimat lain halumu ila sholat, ayo kita sholat bareng-bareng gitu. Halumu ila sholat, hadiru ila sholat, ayo pada hadir kumpul untuk sholat sunnah bareng. Wa yukrahu, dan dimakruhkan hayya 'alas sholati dengan kalimat hayya 'alas sholat. Halumu ila sholat boleh, as-sholat boleh, atau as-sholatu jami'ah boleh. Tapi kalau hayya 'alas sholat nggak boleh. Karena kalau hayya 'alas sholat konotasinya berarti sholat fardu. Wa yanbaghi, dan hendaknya nadbuhu, menjalankan kesunahannya, menjalankan kesunahan dalam berazan dan beriqamat, dukhulil waqti inda sholati, yaitu dalam berazan itu kesunahannya sesudah masuk waktu sholat. Begitu tanda masuk waktu sholat barulah mulai azan. Jadi masuk waktu dulu baru azan, bukan setengah azan baru masuk waktu. Ya. Nah itu kok ada di musola atau di masjid suka keduluan dari yang lain. Ingetin, ya mungkin dia terlalu ngandelin jam waktu yang nempel di dinding masjid musola, padahal setelannya lebih cepat 3 menit misalnya. Itu kudu diingetin. Ya kalau sholat panggilan sholat yang lain, kalau panggilan sholatnya maghrib, dia udah duluan adzan maghrib, ada orang puasa. Alhamdulillah udah adzan maghrib, minum. Ya, 5 menit kemudian baru masjid yang lain adzan, berarti ketika dia adzan belum masuk waktu. Ya. Nah kalau adzan tepat pada waktunya, berarti orang berdua berbuka puasa sebab dengar adzan itu sudah bisa dipastikan berarti sudah masuk waktu, karena orang adzan itu ya, sesudah masuk waktu. Jadi masuk waktu dulu baru adzan. Nah kalau pakai beduk boleh nggak? Pakai kentongan. Beduk kentongan itu bukan alat untuk memanggil orang sholat. Sebentar. Ya. Beduk, ya, kentongan bukan alat untuk memanggil waktu sholat. Tapi beduk dan kentongan itu menandakan masuk waktu sholat, karena dulu belum ada speaker, maka ditandai dengan beduk atau kentongan. Lah kalau nggak mau pakai beduk, nggak mau pakai kentongan, sambil naik motor bisa bilang, udah masuk waktu sholat, sudah masuk waktu sholat, sambil jalan boleh begitu. Ya, maka beduk kentongan tidak bid'ah karena bukan panggilan sholat. Ya, silakan. Jadi Ustaz, kita mau sholat, kita belum waktu, belum ada waktu. Tapi di tempat lain nggak ada, nggak ini. Nah, gimana Ustaz? Di tempat kita belum masuk waktu, ya. Tapi di tempat lain sudah kedengeran adzan masjid di mana-mana. Nah, kalau sudah ada adzan yang banyak, tandanya sudah masuk waktu. Kalau di masjid kita belum adzan, ada 2 hal. Hal pertama, jamnya yang rusak. Hal yang kedua, orang sing adzan. Tidak ada yang adzan, muadzinnya masih tidur, jadi gak adzan. Ya. Terus bagaimana kalau sudah dengar adzan dari tempat lain? Berarti sudah masuk waktu. Nah kalau kita mukimin, orang yang mukim di situ, ya kita sudah biasa jamaah di situ, nggak usah nungguin muadzin. Kalau kita bisa nyetel mic-nya yang mana, ya setelek kita ada. Nggak usah nunggu petugasnya yang berada. Tapi kalau kita itu orang
musafir mampir mau sholat, kalau sudah masuk waktu kita mau sholat tapi di situ belum ada, jangan kita gaya-gayaan nyari mic, nyari speaker, nyalain lampunya, speakernya, jangan. Kenapa? Orang situ nggak ada yang kenal kita, bisa-bisa kita diteriakin maling, orang mana nih maling gitu kan mereka. Ini kejadian ya, kemarin waktu Lebaran. Ya, memang saya orang kelahiran kampung situ. Ya, dulu biasa sholat ngaji di musola situ. Tapi karena saya sudah mukim di Jakarta, ketika saya datang ke situ, saya kan jadi pendatang di situ. Ya. Sudah masuk waktu subuh, semua udah pada azan. Ya. Saya nyari speaker di mana nggak ketemu. Saya tungguin 5 menit, 10 menit, belum ada yang datang. Saya azan nggak pakai speaker. Udah azan qobliyah subuh, saya tungguin belum ada yang datang juga. Saya sholat subuh sendirian, azan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri, makmumnya sendiri juga. Begitu 5 menit saya selesai sholat, udur, ada orang datang satu yang biasa tukang azan, yang biasa tukang azan dia datang. Aduh ya Allah, saya kesianan, gimana dah ini? Nah bagaimana dah? Saya kan nggak ngerti skapalnya yang mana, ntar takut pencet salah pencet kan repot. Tapi Pak, biasanya kalau musola ini tidak ada yang azan, sepi, orang nggak pada datang. Karena ya, terutama ibu-ibu yang dekat-dekat itu pada mau datang, kalau nggak ada yang azan, nanti nggak ada imamnya lagi. Terus bagaimana dah? Ya serah sampai ada. Akhirnya dia azan agak dicepatkan adanya. Terus kemudian ya sekedar menunggu. Betul, begitu azan rapi, orang pada datang. Rupanya nunggu panggilan azan, bukan nunggu masuk waktu. Ini kebiasaan yang kurang bagus. Ujung-ujungnya ya saya sholat lagi. Saya sholat lagi. Nanti kan sholatnya sendiri ya. Itu bisa jadi seperti ini. Jadi begitu Pak. Kalau tempat kita belum kedengaran adzan, tempat lain sudah kedengaran adzan, dan adzannya sudah banyak itu lebih dari 3, meskipun sholat sudah adzan, tandanya sudah masuk waktu. Di kita yang terlambat, mungkin jam waktunya yang terlambat, atau mungkin yang beradzan datangnya terlambat. Demikian. Misalnya menjadi imam gitu Ustaz. Gak ada imam, kamu sudah imam gitu. Seandainya tidak ada imam, artinya imam rawatibnya berhalangan, maka pilih di antara jamaah yang ada yang bacaannya paling fasih. Kan kita kalau di antara jamaah kan kita bisa mengukur siapa ini yang paling fasih. Oh, kita ini kan biasa tadarus nih kalau bulan Ramadan, ini bacanya paling fasih. Nah, dia aja dia kita dorong maju. Ya, jangan mendorong maju orang lain yang bukan kelompok jamaah kita yang biasa. Khawatirnya apa? Begitu kita lihat atributnya dia pakai gamis, mana jenggotan lagi, ini kali ini. Begitu suruh maju bacaannya berantakan, atributnya doang yang bagus. Kita yang salah, kita yang dosa. Atau begitu maju ke depan, Fatihahnya nggak pakai Bismillah, tahu-tahu Alhamdulillahirabbil alamin. Bedanya sama kita nih, keder kan? Makanya udah nggak usah dorong orang lain yang kita tidak kenal. Doronglah teman-teman kita sendiri. Ada kurang-kurangnya, orang kita juga masih belajar ya. Wajar kalau ada kurang. Sebab kalau orang lain yang kita tidak paham, tahu-tahu kita dorong maju ke depan, apalagi ada bagus dia, udah biarin dah. Nanti kalau ada pergantian pengurus, kita ajak aja dia jadi pengurus. Ternyata pahamnya lain sama kita.
itu pelan-pelan nanti teman-temannya didatengin, nanti dia bikin halakoh pengajian kelompok turu-turu dia, ujung-ujungnya dia manggil guru dia, lalu dia mengatakan, ini guru saya lebih pintar dari guru anda, udah guru anda berhentiin aja, biarin guru saya dia ngajar. Kacau sudah kita. Nah, itu kalau bahasa teman-teman di NU, ya jangan sampai masjid musola Ahlus Sunnah wal Jamaah dikaplok oleh jamaah luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian Pak. Ada lagi? Ya. Misalnya imam ini bacanya salah, saya. Apa memang wajib kita dalam hati membenarkan ini? Imam baca salah, ya. Salah apa lupa? Salah. Kalau lupa itu tungguin sampai dia ingat, ya. Tungguin sampai dia ingat. Kalau diulang lagi, diulang lagi, lupa lagi, boleh kita membaca satu ayat atau satu kalimat dari sambungan ayat, tapi niat berzikir, tidak niat baca Quran atau mengingatkan imam. Ya. Tapi kalau imam itu bacaannya salah, berulang-ulang kali, setiap jadi imam dia bacanya salah terus, maka laporkan kepada DKM Masjid Musola, ya, berdasarkan pemantauan teman-teman sebagai makmum, imam ini sering berulang-ulang melakukan kesalahan, supaya kemudian nanti DKM-nya yang menegur. Lah terus bagaimana kita sebagai makmum? Kalau yang salah itu pada bacaan surah, biarin aja udah, urusan dia ya. Yang penting Fatihahnya benar. Kalau salahnya fatal pada Fatihah, nah itu kita harus munfarid, keluar dari berjamaah. Kita munfarid, keluar dari berjamaah, tapi gerakannya tetap diikuti teman-teman yang lain supaya tidak mencolok. Demikian Pak. Ya. Saya sering dengar bahwa Fatihah itu ada yang pakai Bismillah, ada yang tidak. Ini orang itu udah pintar, tapi nggak pakai Bismillah, itu bagaimana? Persoalan Fatihah dengan basmalah dengan tanpa basmalah ini adalah ada pada areal ijtihad mazhab. Dalam madzhabil arba'ah saja, antara Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu ada yang pakai bismillah, ada yang tidak pakai bismillah. Nah kita dalam bermadhab itu kita harus mengikuti satu madhab, ya. Tidak boleh ya tentang hukum ini madhabnya ini, tentang hukum ini madhabnya ini, nggak boleh. Itu kalau seperti itu kata Ustaz Karim namanya talfek, ya, talfek, ngambil yang gampang. Misalnya kita madhab Imam Syafi'i, ya, Fatihahnya pakai Bismillah, maka kalau Fatihah kita tanpa Bismillah berarti Fatihah kita tidak sah, karena kita madhabnya Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Abu Hanifah, Fatihah itu nggak pakai basmalah, ya, langsung hamdalah. Nah kalau kita mau Fatihahnya tanpa Bismillah langsung hamdalah, maka dalam hukum fikih yang lain ikutilah madhab Imam Hanafi tentang wudunya, ya, tentang tata cara yang lain. Kalau Imam Syafi'i kan yang membatalkan wudu cuma ma kharaja min ahadis sabilaini illa mani, ya, ya, yang keluar dari dua jalan kecuali air mani, ya, yang semua membatalkan, yang suci, ya, yang suci. Yang keluar dari kedua jalan itu batal ilal mani, kecuali air mani. Tapi kalau yang keluar air mani, kalaupun tidak dianggap batal wudu tapi punya hadas besar, ya seorang nenek bisa dipakai juga. Nah, tapi madhab Hanafi itu menganggap tahap itu batal. Tahap batal.
Kenapa? Karena tahak itu keluar angin dari dalam perut, ya, yang keluarnya lewat mulut. Jadi disamakan dengan kentut. Berarti kalau sholat kita hanya pakai Imam Hanafi, nggak pakai basmalah, maka kalau lahak berarti batal. Begitu. Ya. Jadi kita tidak boleh milih-milih. Nah itu orang tawaf sa'i, orang tawaf khususnya kan harus suci dari hadas. Salah satu yang membatalkan wudu kan bersentuhan laki perempuan. Kalau pakai madhab Imam Syafi'i, kapan orang bisa tawaf? Dulu bersentuhannya itu lisabah. Kalau lebai lisabah nggak apa-apa. Orang bersentuhan menjadi batal itu ada sebab, yaitu karena kesengajaan. Tapi kalau bersentuhannya karena tidak sengaja, berarti masuk pada kategori darurat, maka tidak. Demikian ya. Kalau udah terlanjur bagaimana Pak? Imamnya nggak pakai Fatihah, tapi kita udah terlanjur ikut jamaah. Kalau kita bermakmum kepada imam yang tidak baca Fatihah, tidak baca basmalah, yakini oleh kita bahwa basmalah dia sir. Begitu caranya. Ya. Basmalahnya disirkan, ya. Tidak dibunyikan dengan keras. Coba di Mekah Madinah, imam-imam Mekah Madinah itu biasanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu basmalahnya dibaca tapi sir. Nah, beliau-beliau karena orang alim, orang yang tahu ilmunya, ini dijagain makmum-makmum yang madhabnya berbeda dengan mereka. Sebab kalau tidak terdengar sirnya basmalah, khawatir ada keraguan dari si makmum bahwa dia tidak baca. Demikian. Maksudnya jemaahnya ini, kalau Ya. imamnya ya kayak bapak itu, tapi kalau Ya sholat kita sah, ya. Sholat kita sah, ya. Terpenuhi syarat rukunnya sah, berjamaahnya insya Allah sah. Ya. Baik. Ini orang ini pakai mazhab Syafi'i, semuanya Syafi'i. Pas sholat subuh dia nggak pakai doa kunut. Nah, gimana itu Ustaz? Sah apa enggak sholatnya? Sah, karena kunut itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah ab'ad, ya sunnah yang dikukuhkan. Ya, dia madhab Syafi'i, tapi ngelihat di belakangnya madhabnya Hambali Hanafi. Nah, misalnya, ya, tidak, saya hormati dia orang, saya nggak pakai kunut, sah, nggak apa-apa. Seperti cerita siapa? Mbah Hashim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan. Ya. Kiai Hashim Asy'ari kalau sedang berkunjung di pesantrennya Kiai Ahmad Dahlan, sholat subuhnya nggak pakai kunut karena hormati madhabnya Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ketika berkunjung di pesantrennya Mbah Hashim Asy'ari, kalau suruh imam subuh pakai kunut. Nah itu namanya toleransi, ya. Toleransi pada hal-hal yang sunnah itu diperbolehkan. Ya. Saya punya kawan, ya. Dia pengurus Muhammadiyah, tapi oleh teman-teman yang lain disebutnya Muhammadiyah NU, Muhammadiyah yang NU. Karena kalau doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu boleh seperti itu. Karena itu bukan pada tataran kewajiban-kewajiban yang mutlak. Dalam hal-hal sunnah itu masih diperbolehkan. Lanjut. Wa 'inda sholati liyakuna na'iban 'anil adhan. Dan sholat itu, adzan itu dikumandangkan sesudah masuk waktu dan ketika hendak sholat, ya, liyakuna na'iban 'anil adhani, atau yang kalimat as-sholatu jami'ah itu dikumandangkannya sesudah masuk waktunya sholat, karena kejadiannya adalah na'iban 'anil adhani, sebagai pengganti adzan, wal iqamati, dan sebagai pengganti iqamah. Wa kharaja, dan keluar
keluar dari ketentuan kami biqauli atas pendapatku, pendapat pengarang kitab ini, li jama'atin untuk berjamaah ma la yusannu fihi jama'atu, ya, ma apa-apa la yusannu yang tidak disunatkan itu sholat fihi padanya al jama'atu berjamaah. Jadi yang tidak disunatkan dalam sholat berjamaah maka tidak usah pakai tanda panggilan ngajak sholat berjamaah. Mau sholat duha sendirian, mari kita sholat berjamaah, as-sholatu jami'ah. Oh, sholat sendirian kok pakai as-sholatu jami'ah, tidak usah. Wama dan apa-apa fu'ila yang dikerjakan furoda sendirian. Bapak sholat witir sendirian, kalau sholat witir Ramadan ya, karena berbarengan dengan sholat tarawih itu masih boleh sholat jami'ah karena memang kenyataannya sholatnya berjamaah. Tapi kalau witir sendirian berjamaah apa? Di rumah. Ya. Itu namanya furoda. Wa minaflin manduratin dan juga sholat sunnah yang dinadarkan. Wa sholatu janazatun dan sholat sunnah jenazah itu tidak pakai adzan dan iqamah dan tidak pakai apa tadi kalimatnya as-sholatu jami'ah. Tapi kalau kita mengatakan as-sholatu ala hadzal mayyitil hadir itu boleh. Di syarah Bulughul Maram sarah namanya kitab sarah Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Muhajirin dari Bekasi, itu boleh untuk sholat jenazah membunyikannya adalah as-sholatu lihadzal mayyit. Kitab namanya Misbahul Qalam. Wa syurita fihima, wa syurita dan disyaratkan fihima di dalam adzan dan iqamah itu, aifil adzani yang di dalam adzan wal iqamah dan iqamah tartibun tertib. Ayat tertibu yakni berurut-urutan tertib bacaannya al-ma'rufu sebagaimana yang telah dipahami. Fihima pada keduanya. Dalam adzan dan iqamah itu tertib bacaannya. Ya seperti yang kita kenal adzan dan iqamah lil ittiba'i, yaitu sebab mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasul. Fa in udisa, maka apabila diucapkannya terbalik, ya hayya 'alas shalah dulu baru asyhadu an la ilaha illallah, atau hayya 'alal falah dulu baru hayya 'alas shalah. Walau nasiyan sekalipun dia lupa, lam yasihha maka tidak sah. Walahu dan baginya, bagi orang yang beradzan, al-binahu untuk meneruskan alal muntaqimi atas urut-urutannya minhuma pada keduanya. Jadi kalau kebalik-balik maka harus diulang lagi dari yang terbaliknya. Walau taraka ba'duhuma, dan sekalipun meninggalkan pada sebagian keduanya, maka harus mengulangi bihi padanya ma'a i'adati ma ba'dahu, dengan cara mengulangi dari apa yang sesudahnya. Misalnya begini, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal falah. Tempoh hari pernah saya khutbah Jumat di Masjid Aryani, ya, muadzinnya begitu adanya, ya, belum hayya 'alas shalah sudah langsung hayya 'alal falah. Nah, terus kan orang pada bunyi di belakangnya hayya 'alas shalah, dia belanda aja hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Untungnya dia salahnya pada adzan yang kedua.
bukan adzan pertama. Sebab adzan pertama pertanda masuk, waktu adzan kedua adalah menaikkan khotib ke atas mimbar. Ya udah, saya mandi aja biarin. Cuman sesudahnya kita tegur besok-besok lagi harus hati-hati, jangan sampai rusak seperti itu. Dan sekarang kalau misalnya sudah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung hayya 'alal falah. Ya, ada yang neplak dari belakang, hayya 'alal sholat, berhenti mengulangi dari hayya 'alal sholat. Nah, kalau mengulangi hayya 'alal sholat, jangan karena hayya 'alal falahnya sudah dibaca terus hayya 'alal sholat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, enggak boleh. Kenapa hayya falah enggak? Kan tadi sudah saya baca hayya falah, hayya falahnya. Masa hayya falah lagi? Enggak boleh begitu. Karena kamu itu ada yang lengkap salah, maka harus diulang lagi dari yang kamu lengkapi dan dilanjutkan tadi yang salah dalam membacanya. Itu caranya. Mau nanya, kalau muadzin ya udah selesai adzan, kemudian sholat sunnah, terus bel berbunyi iqamah, kemudian muadzin iqamah. Nah, muadzin yang iqamah tadi itu nggak tahu kalau imamnya belum datang. Sedangkan ini jamaah secara kompetensi nggak ada yang bisa imam gitu. Akhirnya karena lihat imamnya datang, dia iqamah aja. Setelah iqamah, akhirnya nggak ada yang bersedia nih jadi imam. Ternyata imamnya lagi wudhu. Akhirnya kan ngobrol-ngobrol dulu nunggu. Setelah imam masuk, kita ada kesunahan lagi iqamah atau udah langsung pakai iqamah yang pertama aja? Pernah kejadian Rasulullah sudah sampai ke masjid sholat subuh, ya. Jamaah ini sudah ngumpul semua, ya. Sudah iqamah. Begitu sudah iqamah, Rasulullah bahasa kita, nah dulu ya, saya pulang dulu. Rasulullah pulang, ya kira-kira 5 menit atau 10 menit balik lagi Rasulullah. Itu tanpa mengulang iqamah. Dan kata sahabat, aku melihat rambut Rasulullah sesudah pulang itu basah. Berarti Rasulullah belum mandi hadas besar, lupa ya jalan ke masjid mau jadi imam subuh. Maka balik lagi mandi, rapi mandi, Rasulullah balik, tidak diulang lagi iqamah. Berarti tidak ada 2 kali iqamah dalam satu sholat. Itu yang pertama, sebagai jawaban pertanyaan. Hal yang kedua, kok bisa Rasulullah lupa? Lupanya Rasulullah ini dilupakan oleh Allah supaya jadi ilmu. Jadi bukan Rasulullah lupa, lupanya Rasulullah terkait dengan ketentuan hukum supaya jadi ilmu. Seperti misalnya sholat, kelebihan jumlah rakaatnya atau kurang jumlah rakaatnya. Karena yang mengerjakan Rasulullah, orang tidak pada berani menegur, tapi ketika Rasulullah dengar kerumunan orang mengatakan Rasulullah sholat duhur mungkin 3 rakaat, karena Rasulullah sedang di atas sejadah, langsung bangun berdiri meneruskan lagi 1 rakaat. Nah, itu namanya kealpaan Rasulullah. Kealpaan Rasulullah adalah sebagai ilmu buat kita umat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa antal khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.